Sedikitnya ada 13 daerah aliran sungai yang mengalir di Jakarta. Dominasi pada bagian hulu aliran sungai-sungai tersebut dimulai dari daerah Bogor yang mempunyai permukaan tanah lebih tinggi. Salah satu aliran air dari 13 daerah aliran sungai yang akan mengalir hingga ke Jakarta adalah Kali Pesanggerahan. Kali Pesanggerahan yang mulai mengalir dari kota Bogor akan melewati Kecamatan Tanah Sereal, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Limo, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pesanggerahan, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebonjeruk, hingga akhirnya ke Cengkareng. Kali yang mempunyai panjang 136 km ini juga akan memasuki Kali Cengkareng Drain dan bertemu dengan beberapa sungai lainnya sebelum memasuki daerah pesisir pantai. Pesanggerahan tuh awalnya kan hulunya dari Pangrango ya. Berhulu tuh di namanya Mandalawangi. Kemudian masuk daerah Bogor, Depok, Cilebut, Jakarta Selatan, Sawangan, hingga Kapuk Muara. Itu Kali Pesanggerahan. Kalau diukur-ukur panjangnya 136 kilo. Karena saya mengalami sendiri pada tahun 90-an ya, perjalanan saya dengan kedebong pisang dengan 17 orang itu bagian satu sejarah yang namanya riset kalau bahasa sekolah. Kali-kali di Jakarta ya, nggak hanya Kali Pesanggerahan, saat ini itu sudah lumayan bersih ya. Itu bisa kita buktikan dengan berbagai viralnya foto-foto tentang kondisi kali di Jakarta, terus pemberitaan media ya dari online sampai media televisi itu mengekspos belakangan ini ya, sekitar 3 bulan belakangan ini mengekspos tentang kondisi kali-kali yang bersih di Jakarta, termasuk salah satunya Kali Pesanggerahan. Nggak menjamin kali ini sekarang kali bersih. Siapa yang bilang? Ya coba kali lo ke utara sedikit itu udah beklutuplek, udah hijau kagak, biru kagak. Iya kan gitu. Jadi siapa yang bilang? Itu kan hanya fenomena. Zaman-zaman sekarang ini lagi pada kampanye tentang Cagup lah. Kali bersih enak aja. Kagak bisa begitu. Sumber kali itu penanganannya tangani dari hulu dulu. Misalnya Gunung Gede, ya Gunung Salak, Gunung Pangrango, yang tumbuhnya bukan hutan. Dan itu menjadi kesalahan besar bagi kita sekarang yang menangani tentang kali. Kalau kita lihat pembangunan kali ini sekarang apalagi Jakarta. Kali diturap, dipancang. Padahal orang tua kita sudah ngajarin tentang kearifan. Kita belajar dari beberapa negara misalnya kayak ya kita belajar kayak Amerika, Jepang. Begitu di Korea, termasuk Thailand, itu sungai itu dibuat satu transportasi, dibuat satu ekosistem wisata peradaban budaya itu sungai. Kalau kita kan enggak. Ya, dibanyakin jalan layang, kali di beton-beton. Harusnya juga sungai juga tidak, ya sekarang kan banyak lagi musim penggusuran tuh. Penggusuran itu sebenarnya harus tidak terjadi. Tapi bagaimana solusi penanganan masyarakatnya kan bisa dirubah. Bantaran kalinya secara tradisinya, secara ya manusianya, bangunannya dirubah menjadi satu yang setaraf dengan bagaimana sesuai dengan
ekosistem kali, misalnya dengan panggung segala macam. Di Thailand kan begitu. Dalam pemetaannya, dalam pembangunannya dulu, setiap ruas kali itu pasti ada jalan inspeksi, bisa 2 sampai 4 meter di kiri kanan. Konservasinya juga bukannya harus di jalan setapak dan begitu aja, kita harus nanam pohonan teram besi. Bukan, karena kita bukan Malaysia, Indonesia punya keanekaragaman. Dari sepanjang Kali Pasanggerahan yang ada, masih terdapat titik bagian dari Kali Pasanggerahan yang masih terjaga konservasi pada lingkungan kalinya. Bagian itu ada pada aliran Kali Pasanggerahan, Pondok Cabe, Cinere, Cirende, hingga Karang Tengah Lebak Bulus. Hampir 120 hektar tanah yang ada di bantaran Kali Pasanggerahan, Karang Tengah Lebak Bulus masih ditumbuhi dan ditanami ribuan pepohonan. Keberadaan hutan kota Sanggabuana, Kali Pasanggerahan ini menjadikan bertambahnya daerah resapan air yang sudah berkurang. Terdapat pula kebersihan di badan kali pada daerah ini. Sampah-sampah yang tersangkut pada ranting-ranting pepohon yang tumbang akan dibersihkan dan diangkat ke darat sebelum nantinya akan dilakukan pengolahan. Kelestarian bantaran hingga badan kali pun terjaga untuk menjaga keutuhan hewan-hewan biota yang ada. Ekosistem dengan plasma nuktahnya biota sungai, dari mulai biologi, tanaman, burung, ikan, ya sudah diambang kemusnahan sebetulnya. Termasuk pohon-pohon yang ada di sungai pun kirai udah nggak ada lagi. Kayak bambu juga tinggal hanya di kawasan Sanggabuananya yang paling banyak bambu. Pun rengas juga udah pada ditebangin. Kan itu sebagai kekayaan ekologi, ekosistem dengan bantaran kali memperkuat konservasi tentang sungai. Itu secara biologinya. Tapi secara ya plasma nuktahnya mestinya kayak ikan. Ya yang terbanyak kita temuin sekarang sapu-sapu. Nggak ada lagi ikan gabus, nggak ada lagi mercoca, nggak ada lagi sidat, nggak ada lagi baung. Ya di Kali Pasanggerahan yang masih ada. Karena apa? Orang nyari ikan pintas saja misalnya, diputas. Ya undang-undang tinggal undang-undang pasal bahkan pasal 7 bisa 17. Itu menjadi satu tanda-tanda pemusnahan peradaban tentang sungai. Dengan dipelopori oleh Babe Idin sebagai pelestari lingkungan Kali Pasanggerahan, kini telah bermunculan para komunitas pecinta kali. Seperti komunitas pencinta Kali Pasanggerahan yang turut juga membantu kelestarian aliran Kali Pasanggerahan dari badan air hingga bantarannya. Mulai beraktivitas di pinggir kali dengan saya coba beternak ikan dan juga melakukan penanaman bertani di pinggiran kali. Mulai terasa batin saya dan juga terpanggil untuk melestarikan. Rasanya dulu kita bisa dengan nikmatnya menikmati aliran sungai ini untuk mandi, untuk mencari ikan, dan juga untuk perairan sawah-sawah. Yang saat ini sawah-sawah sudah mulai berubah menjadi perumahan-perumahan. Dan juga kolam-kolam ikan yang dulunya banyak terhampar semakin tidak ada, hilang. Karena adanya perumahan-perumahan, pembangunan-pembangunan yang saat ini terjadi. Salah satu penyebab banjir terhambatnya aliran air karena sampah gitu kan. Nah sekarang sampah-sampah itu kan sebagian besar sudah bisa ditanggulangi gitu. Jadi aliran air lebih lancar. Tapi itu hanya salah satu faktor. Ada faktor lain, curah hujan yang tinggi. Kemudian memang letak Jakarta kan yang lebih rendah kan, Bogor dan daerah
Cianjur ke atas itu lebih tinggi, gunung-gunung di situ, curah hujan tinggi di situ, pasti airnya itu akan mengalir ke pantai utara Jakarta. Nah, ada 13 anak sungai yang melewati Jakarta gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor. Salah satu penyebab banjir yang selalu dikatakan sebenarnya banjir itu bukannya dari karena airnya, cuman karena aliran ini sudah tercemari oleh sampah-sampah. Ya alhamdulillahnya pada kesempatan hari ini merupakan suatu kegiatan rutin yang biasa saya lakukan bersama teman-teman komunitas. Kita menggelar bersih kali dan sudah menjadi kewajiban dan juga sudah menjadi panggilan jiwa kami untuk terus melestarikan kali ini agar tetap lestari, sampahnya juga berkurang dan pencemaran-pencemaran dari segala bentuk limbah-limbah. Alhamdulillahnya dengan kegiatan yang sering kami lakukan saat ini sudah mengurangi sampah dan juga sudah mengurangi debit air juga menjadi lancar, penyumbatan-penyumbat juga semakin berkurang. Kalau kita ngomong tentang kali, di kota-kota besar semuanya, Jakarta, Bandung, di Indonesia, itu kalau banjir selalu disalahin kali. Termasuk Jakarta, kalau banjir disalahin Ciliwung, Sanggerahan. Ya. Padahal kalau dia air itu banjir, ya itu bukan salah airnya, yang jalanan dia diuruk. Kenapa banjir? Karena banjir ini cara manusia yang dari 30 tahun yang lalu yang saya tanganin adalah dulu kali selalu ada tempat ngeluber kalau bahasa kampung, rawa misalnya, bantaran kalinya. Sekarang kan nggak ada lagi, dirobah itu semuanya. Rawa-rawa diganti jadi mall, kemudian sepadan sungai dipersempit. Semua pembangunan yang ada, terutama pengembang developer itu membuangnya ke sungai. Kan gitu. Tidak ada resapan lagi, pohonan, pohon bambu nggak ada lagi di pinggir kali. Ya itu menjadi sebabkan kali-kali itu menjadi meluap hingga kalau banjir jangan disalahin Ciliwung sampai Sanggerahan. Ya jidat aja pada miring. Kita melakukan sosialisasi bukan hanya kebersihan ke kali aja, tapi seluruhnya ya. Terus juga kesadaran masyarakat untuk mulai milah sampah, melakukan aktivitas 3R, bank sampah juga kita melakukan edukasi dan sosialisasi rutin. Yang pasti kami secara persuasif melakukan komunikasi dengan cara yang mungkin dengan penuh kerendahan hati. Kami tegur mereka, ajak mereka untuk sadar dan juga mengingatkan bahwasanya pentingnya pelestarian alam, bahwasanya kalau ketika banjir datang penyebabnya ya cuma karena adanya sampah. Jadi ya coba kita akan terus sadarkan mereka. Kami bukan penindak, kami bukan petugas yang punya hak wewenang khusus untuk melakukan tindakan. Seperti perda-perda yang ditertibkan oleh pemerintah, bahwasanya membuang sampah sembarangan didenda dengan bayaran 500.000. Tapi apakah sudah ditertibkan dan benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan peraturan itu? Itu kami tetap berupaya akan melakukan teguran dengan cara persuasif dan komunikatif pada mereka. Yang paling penting sih kesadaran ya, kesadaran dan rasa memiliki terhadap kota kita gitu. Kalau kita tinggal di rumah, kita memiliki rumah kita rasa itu rumah kita gitu kan. Kita nggak tega tuh ngotorin, kita nggak mau ngerusak rumah kita gitu. Nah lingkungan itu nggak kita anggap punya kita gitu. Lingkungan itu ya bukan milik kita. Nah karena kurangnya rasa memiliki tadi, ya masyarakat akhirnya tidak ada kesadaran buang sampah sembarangan gitu. Toh nanti ada petugas yang membersihkan gitu. Padahal dampaknya mereka sendiri yang merasakan gitu. Kami tetap berupaya, tetap mencontohkan pada masyarakat dan khususnya tetap melakukan teguran pada mereka. Tapi kembali lagi kepada tingkat kesadaran mereka dan penegakan hukum yang mereka harus lakukan dari pihak pemerintah. Selama ini tuh kita sudah cukup melakukan sosialisasi gitu kan. Masyarakat sebagian besar mungkin sudah tahu buang sampah sembarangan itu nggak boleh gitu kan. Nah yang kurang itu kemarin itu OTT-nya, kita tegakkan hukumnya gitu. Nah itu yang kita lakukan sekarang, penegakan hukum. Jadi selain sosialisasi kita juga lakukan penegakan hukum.
Kemudian itu rasa memilih kita di ini kota kita loh, kita tinggal di sini, kita mencari nafkah di sini, anak-anak kita lahir di sini, besar di sini, ayo kita jaga sama-sama gitu. Nah, karena mungkin sebagian orang apa yang kita lakukan terhadap alam itu pasti akan kita rasakan langsung. Kita buang sampah sembarangan, minimal lalatnya, baunya akan kita cium sendiri. Kita masukin sampah ke saluran air mampet, ketika hujan airnya masuk ke rumah kita sendiri. Nah itu, mari kita jaga lingkungan kita karena ini rumah kita bersama. Ya semua sih, seperti kayak Jepang. Jepang itu di depannya kota-kota besar itu ikan emas itu baru berkeliaran. Jadi masyarakatnya menghargai peradaban siapa sih kita, bangsa Indonesia. Ada satu situs yang saya temuin di Kali Pesanggerahan dengan bahasa Sunda kuno. Jangan membuang mengotorkan kali karena kali itu tempat mengenal Tuhan. Jangan juga memaksa bayar pajak karena yang punya tanah itu adalah rakyat. Itu satu ajaran tentang sungai. Kembali dari untuk kecerdasan teman-teman masyarakat itu dan juga komunitas, ya kita kembalikan lagi bahwasanya kali ini adalah sumber kehidupan. Sungai ini awal dari peradaban. Bahwasanya kita harus sama-sama lestarikan demi kedepannya nanti untuk anak cucu kita. Harus tahu arti tentang makna-makna kali, misalnya Pesanggerahan tempat kumpul, Ciliwung, air, lewung, ngerti, tahu diri, maluwati, gambaran, Cisadane, air kehidupan. Kan ini alam ini bukan punya pemerintah, ya punya kita, kampung ini semua. Ya jangan dibebankan pemerintah, ya kita semua lah harus memelihara tentang sungai. Karena sungai adalah awal peradaban manusia hidup. Itulah kalau orang mau tahu, berpikir tentang sungai. Cintai bumi karena bumi menunggu kasih sayangmu. Alam ini bukan semata-mata untuk kita habiskan, tapi alam ini kita terus sinambungkan untuk anak cucu kita ke depan. Kalau kali tidak berkedung, pasar tidak tawar-menawar, peradaban akan habis.